Assalamualaikum, selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Siang, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu turut senang nih dengarnya karena kalian tuh terdengar semangat banget gitu ya buat ngikutin pembelajaran hari ini, walau sedang berpuasa. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, adakah di antara teman kalian yang belum bergabung di dalam Zoom? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih untuk informasinya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin untuk berdoa ya. Baik Bu, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bab dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di subbab tenaga eksogen. Nah, lalu pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita, seperti yang tertera di layar, ya, yang di sebelah kanan layar itu mengidentifikasi proses tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan, dan membuat contoh kasus keterkaitan antara tenaga eksogen beserta dampaknya di lingkungan sekitar. Lalu untuk tujuan pembelajaran kali ini itu terbagi menjadi 4, ya, dapat dilihat sendiri gitu. Intinya adalah untuk memahami tenaga eksogen, lalu menjelaskan dengan bahasa sendiri, dan juga tahu gitu terhadap kasus tenaga eksogen dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, lalu dapat kita lihat dalam peta konsep di sini, pada pertemuan sebelumnya, itu kita belajar mengenai subbab tenaga endogen. Nah, sebelum kita memasuki materi yang baru, yaitu subbab tenaga eksogen, apakah di antara kalian ada yang ingin membantu Ibu untuk mereview materi pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silahkan, Ayu. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Sifatnya membangun, Bu, atau disebut konstruktif. Ya, betul, Ayu. Ternyata masih ingat ya tentang materi kemarin. Untuk subbab baru kita, yaitu tenaga eksogen, secara garis besar terbagi menjadi 4, seperti yang dilihat di sini. Ada pelapukan, lalu ada pengikisan atau erosi, mass wasting atau gerakan tanah, pengendapan atau sedimentasi. Nah, lalu selanjutnya, di sini ada gambar peta Indonesia. Nah, kira-kira nih, apa yang dapat kalian cermati dari gambar berikut? Saya, Bu, boleh masuk nggak, Bu? Ya, silahkan, Naufal. Tapi suara saya jelas kan ya, Bu? Terdengar jelas. Ini gambarnya menjelaskan tentang letak astronomi sama letak geografis Indonesia, Bu. Nah, di letak astronomis ini nanti mungkin berpengaruh sama iklim. Terus kalau letak geografis itu menyebabkan terjadinya angin muson barat sama angin muson timur yang ada di Indonesia. Ya, nah udah mulai disinggung nih ya sama teman kalian, Naufal, untuk jawabannya. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di slide selanjutnya, ya, slide ini. Dan coba hubungkan peranannya dengan tenaga eksogen. Ada yang mau mencoba mengutarakan pendapatnya? Saya izin berpendapat, Bu. Silahkan, Eko. Ya, dari gambar tersebut mengandung penjelasan bahwa sinar matahari itu sebagai sumber utama dari tenaga eksogen, yang mana peranannya itu menggerakkan air dan angin. Dan Indonesia sendiri merupakan negara tropis yang berada di khatulistiwa sehingga mendapatkan penyinaran matahari yang maksimal. Oke. Lalu kalau gambar yang 2, 3, 4, ada yang mau menjelaskan? Saya izin menambahkan, Bu. Silahkan, Ayu. Yang dari air dan angin, Bu. Jadi air dan angin itu merupakan media atau agen yang berperan untuk memecah batuan
sehingga nantinya batuan tersebut akan melapuk, Bu. Ya, udah bener ya dari jawaban teman-teman kalian. Nah, kalau yang nomor 4 ini, itu batuan, itu adalah berperannya itu mungkin utama gitu ya di sini di tenaga eksogen gitu. Karena semuanya ini itu memengaruhi terhadap pelapukan batuan. Dan tadi juga sempat disinggung mengenai letak geografis, yaitu berpengaruhnya angin muson itu menyebabkan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim hujan itu akan terbentuk yang namanya awan hujan, dan di musim kemarau itu akan terjadi banyaknya penguapan. Nah, adanya hal ini itu menyebabkan tenaga eksogen yang bekerja di Indonesia itu menjadi efektif gitu ya, sehingga kita temuin tuh beragam gitu kan bentang geologis yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya, ini ada jenis-jenis pelapukan, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fisik atau mekanis, terus kimiawi, sama yang terakhir ada biologis. Nah, di antara kalian nih, ada nggak yang bisa menjelaskan perbedaan dari ketiga jenis pelapukan ini? Saya, Bu, izin menjawab yang pelapukan fisik. Oke, boleh. Ya, jadi yang pelapukan fisik itu menyebabkan batuan kebelah menjadi 2. Dari gambar bisa kita lihat bahwa terjadi di tempat yang panas. Nah, kalau batuan itu kena panas, lalu pada saat malam hari dia akan mengalami pendinginan dan bakal terjadi kembang kempis yang terus-menerus yang berujung pada pecahnya batuan tersebut, Bu. Oke, terima kasih Agia untuk pendapatnya. Yang kimiawi, ada yang mau mencoba? Saya mau coba, Bu. Boleh, Denisa? Ya, jadi kalau misalnya pelapukan kimiawi itu mengakibatkan batu menjadi warna oranye kemerahan, Bu, seperti pada gambar, karena adanya oksidasi maupun hidrasi. Nah, hujan asam juga yang mengguyur batuan dapat menyebabkan pelapukan, Bu. Ya, betul. Dan yang terakhir untuk biologis, ada yang mau menambahkan? Saya, Bu, mau coba menjelaskan. Silahkan, Adin. Jadi menurut saya pelapukan biologis itu pelapukan yang diakibatkan oleh makhluk hidup. Misalkan itu batuan ditumbuhi oleh lumut. Semakin banyak organisme yang menempel di batuan, maka pelapukan akan terjadi dan batu tersebut akan menjadi lunak. Ya, bagus ya semua pendapatnya. Nah, Ibu ingin menegaskan aja kalau misalnya pelapukan fisik itu dia struktur kimianya tidak berubah. Sedangkan kalau yang kimiawi itu struktur kimianya itu pasti berubah gitu. Sedangkan yang biologis ini sebenarnya itu karena dia dari organisme, itu juga pelapukan fisik dan kimiawi ini dapat memengaruhi pelapukan biologis. Kan banyak banget nih bentukan-bentukannya gitu kan. Bisa dilihat saling berbeda gitu satu sama lain. Lalu juga ini bisa dibaca sendiri ya, ada kayak longsoran, terus ambles. Kalau ambles tuh ke bawah, ambruk gitu. Terus ada tanah nendat. Nendat itu tuh tanahnya ibaratnya apa ya, merayap gitu. Lalu ada tanah yang mengalir, dan juga nggak cuma tanah aja, terus ada lumpur, dan banyak gitu ya. Nah, untuk yang Mas Lasting ini, Ibu punya sebuah video. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Landslides occur when gravity overcomes the frictional forces keeping layers of rock in place on a slope. The ground we stand on is made up of layers of different rock and other materials. Often, a weak geological layer, for example, a fragile layer of shale, will form a failure plane, which makes a slope unstable. The mass of material on top of this plane can be held in place by friction alone. If something happens to disrupt the balance, then the top layer of land can slide away. Heavy rain is a common cause of landslides. The water adds weight to the upper layer, and resulting mud acts as a lubricant. This extra weight and reduced friction
can cause the upper layer to slide away. Deforestation can contribute to landslides too. A network of tree roots will hold land in place. But if the trees are removed, the roots rot and the land becomes liable to slip. Earthquakes can also trigger landslides. As the ground shakes, the upper layers of rock can become dislodged. It is possible to support unstable ground by drilling long metal bolts deep into the bedrock to hold the upper layer in place. Some landslides happen extremely slowly, making buildings unstable as the ground beneath them creeps over many years. Another form of rockfall is caused by coastal erosion. As ocean waves collide with cliff rock, they can wear it away over time. When the weight of the resulting overhang overcomes the strength of the rock, it will collapse. Ya, dari tayangan 2 menit yang sudah ditampilkan tadi, adakah di antara kalian yang ingin menjelaskan apa inti dari video tersebut? Saya, Bu, izin menjawab tentang video tadi. Oke, dari video tadi itu menjelaskan mengenai tanah longsor yang terjadi akibat lapisan geologis yang lemah, biasanya di lereng-lereng. Adanya bangunan yang menyebabkan tanah menjadi berat dan tidak stabil, sehingga keseimbangan terganggu. Hujan deras juga menyebabkan tanah menjadi lumpur dan licin. Nantinya tanah ini akan meluncur atau runtuh ke bawah karena adanya gaya gesek yang mengecil. Cara meminimalisir longsor adalah menanam pohon untuk menahan tanah tetap di tempatnya. Masih, Bu. Ya, terima kasih Agia. Udah mendetail ya dari video yang di atas. Sebelumnya ada yang ingin menambahkan dari penjelasannya Agia? Saya, Ibu, mau menambahkan sedikit. Ya, boleh, Giska. Ya, jadi dari apa yang tadi saya tonton, longsor itu ternyata nggak hanya terjadi di darat, Bu, melainkan juga di tepi pantai. Nah, biasanya gelombang air laut yang menghantam tebing pantai ini seiring waktu akan menyebabkan batuan menjadi runtuh dan jatuh ke dalam laut. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga untuk pendapatnya. Nah, benar banget ya, pendapat dari teman kalian berdua mengenai video yang tadi. Gitu. Lalu juga ada kuis di Quizizz itu untuk menguji pemahaman terhadap materi hari ini, terdiri dari 20 soal, dan yang di sebelah kanan Ibu ini ada mainan sih sebenarnya, dan ini tuh adalah word square gitu. Dan untuk kode Quizizz-nya adalah ini, ya. Mungkin bisa dicatat dulu, ya. Kalau misalnya ada pertanyaan gitu terkait tugas, boleh ditanyakan sekarang. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Mengenai tugas yang studi kasus, Bu, itu ada minimal halamannya nggak, Bu? Nggak ada. Jadi itu kalau misalnya kamu cuma dapat setengah halaman atau 1 halaman, itu nggak apa-apa. Yang penting bahasanya itu pakai bahasa kamu sendiri, bukan main asal kopas gitu. Karena Ibu menginginkan kalian juga nih membaca gitu ya tugasnya untuk pembelajaran. Karena kan terbatas banget nih pertemuan kita secara daring kayak gini. Oke, apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga, Ayu. Ya, Naufal, boleh? Oke, Bu. Tadi kan nanti ada Quizizz ya, Bu. Nah, itu boleh open book nggak? Makasih, Bu. Oke, boleh ya open book. Cuman kalau misalnya kamu ingat gitu, materi hari ini itu bisa langsung dijawab gitu. Karena kalau misalnya open book juga waktunya terbatas, itu pengerjaannya hanya sekitar 20 menit. Jadi, satu soal itu 1 menit gitu. Oke, udah jelas? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Silahkan, Eko. Terkait dengan penugasan word square,
Itu untuk teknis pengerjaannya bagaimana ya? Oke, untuk yang word square itu ya, nih ya, di dalam Word-nya itu udah ada petunjuknya gitu. Oke, jadi jawab pertanyaan yang ada di dalam kotak, itu tinggal kamu highlight aja di dalam filenya ini, gitu kan. Jadi bisa di stabilo dengan warna yang berbeda. Misalnya yang horizontal itu tuh warnanya hijau, vertikal misalnya warnanya merah, terus yang diagonal warnanya abu-abu, gitu. Nah, di sini ada kayak pertanyaannya. Nanti tinggal disambungin sama ini nih. Nah, kotak ini, kamu nemuin apa aja gitu. Ya, nanti tinggal dimasukin ke dalam situ kata-katanya. Sini. Mulai 30 eksogen gitu misalnya. Nah, ada lagi? Oke, mungkin untuk penugasan itu udah bisa dipahami gitu ya. Sekarang untuk materi, ada yang ingin bertanya? Dari saya belum ada, Bu. Sudah cukup. Oke, terima kasih Adinda. Ya, karena waktunya juga udah habis gitu ya, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum bubar, kita berdoa dulu gitu untuk mengakhiri pelajaran. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin lagi ya. Baik, Bu. Sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum menutup pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini menjadi berkah. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, sama-sama. Semangat terus ya belajarnya.